92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Selalu ada jalan bagi orang yang tidak menyerah. Halo Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir. Pastinya menjumpai Anda dalam program Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Yeay. Aku mau ikutin sih tadi, tapi gak enak kayaknya. Gak enak ya? Biar Kajul aja yang memberi semangat dengan teriakan Kajul di kesempatan kali ini ya. Dan sesuai dengan tagline yang kita dengarkan tadi juga nih Kajul ya. Selalu ada jalan bagi orang yang tidak menyerah gitu ya. Yang pantang menyerah, dan kita harapkan itu juga menjadi satu semangat untuk seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan kita gitu ya. Apapun pergumulan kita, yuk jangan pernah menyerah ya. Selain tidak boleh pantang menyerah gitu ya, pantang juga untuk meninggalkan program ini ya. Oh iya pastilah. Itu dia. Jadi kalau Sobat Maestro sudah mendengarkan ini, sudah tidak boleh kemana-mana lagi. Yuk dengarkan kita, karena kurang lebih 1,5 jam ke depan gitu ya. Kita akan mendengarkan satu narasumber yang akan bercerita lagi. Seperti biasa ya, Maestro Youth Channel selalu menghadirkan anak muda yang luar biasa yang siap menginspirasi kita dengan cerita-ceritanya. Siap Kak Jo di pagi hari ini? Siap banget. Oke ya, kalau sudah siap langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita. Yuk kita kenalan dulu ya. Halo. Halo Kak. Halo kakak katanya ya. Yuk kita kenalan dulu dengan namanya. Iya, dengan siapa nih? Nama aku Maureen Feodora. Maurin? Ini kayak lagi dengan Maureen. Enggak, aku gak kedengeran Maurin. Maureen Feodora. Oh, Feodora ya. Wow. Yuk seperti biasa Kak Jo ya, kita mau tanya arti nama. Maureen, pernah nanya nggak ke orang tua kamu? Arti nama aku apa sih Pak nih? Pernah nanya nggak? Waktu itu pernah, tapi aku lupa ya sekarang. Sayang sekali gitu ya. Tapi Biasa ya itu ya. waktu itu kamu ngerasa, cukup puas nggak dengan arti namanya? Puas sih. Puas ya, berarti bagus banget ya. Iya. Cuma saking bagusnya lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Itu perkenalan awal ya. Walaupun kita nggak tahu arti nama Maureen seperti apa, tapi kita akan cari tahu kehidupannya seperti apa. Iya benar. Ya. Mungkin ada maknanya kan dari situ Ada ya. maknanya. Nanti kita bisa simpulkan makna nama Maureen dari cerita hidupnya ya. Boleh, yang saat lagi boleh. kita dengarkan. Dan sebelum memulai, yuk kita akan coba dengan jawab cepat dengan Maureen. Waktunya aku ya. menulis. Nah, silakan ya Maureen ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kita akan ajukan. Maureen cukup jawab satu saja atau mungkin bisa jawaban yang Maureen harus pilih dengan jawaban yang ada di kepala Maureen. Oke ya. Siap ya? Langsung saja, langsung jawab cepat di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bimbel atau nge-gym? Gym. Nge-gym ya. Kedua, lebih bangga berprestasi di akademik atau di nyanyi? Nyanyi. Selanjutnya, kebiasaan belajar online yang harus aku ubah untuk mempersiapkan diri belajar offline adalah? Nggak tidur terus mungkin ya. Nggak tidur terus ya. Oke. Selanjutnya, sosok penyanyi inspiratif? Celine Dion. Selanjutnya, dokter yang hebat adalah? Dokter yang bisa mengerti dan juga menerima setiap masukan dari pasien-pasiennya, dan bisa sabar mungkin ya menghadapi, karena pasien-pasien sekarang ini agak-agak bandel. Waduh ya. Sudah seperti merasakan sekali menjadi dokter ya. Kita lanjutkan dulu pertanyaannya ya. Titik terendah dalam kehidupan Maureen? Waduh. Sulit nih menjawab yang soal kali ini. Mungkin ketika kita mulai jauh sama Tuhan kali ya. Mulai jauh dengan Mulai Tuhan. udah jarang berdoa karena saking sibuknya. Jadi suka lupa untuk seharusnya kan Tuhan di atas segala-galanya gitu. Wow, oke. Pertanyaan terakhir ya. Genre lagu yang menggambarkan Maureen adalah? Klasik. Alasannya? Karena range suara aku tinggi mungkin ya, jadi bisa dikasih. Oke ya, itu dia jawab cepatnya. Ini kayaknya pertama kali Kak Jo melakukan pencatatan jawab cepat tapi sambil keringetan karena panik. Jawabannya panjang-panjang. Kalau kita kan jawab cepat dulu ya. Harapannya jawabannya pendek dulu. Nanti kita akan bahas. Tapi Maureen sudah bersemangat sekali nih ya. Di kesempatan kali ini jawabannya sudah panjang-panjang. Berarti artinya sudah sangat siap untuk kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini.
ini ya Kak Jo ya. Yes, betul. Yuk langsung aja kita ajak ngobrol dari jawab cepat yang sudah dilakukan tadi ya. Boleh. Yang pertama ini cukup berbeda sekali nih perbandingannya gitu ya. Bimbel Kenapa tuh? atau nge-gym. Yang satu olahraga, yang satu belajar. Tapi jawabannya langsung nge-gym gitu ya. Ini kita buat dua pertanyaan ini karena ini adalah kesibukan yang sekarang sedang dilakukan Maureen. Apakah benar Maureen? Betul sekali. Betul sekali ya. Tapi katanya bimbel ini baru dilakukan sekarang-sekarang ini ya. Ya baru mau masuk. Karena apa nih baru sekarang baru dilakukan? Karena baru mau masuk kelas 12 kan. Jadi supaya nggak terlalu jauh juga ngejarnya dan nggak terlalu mepet juga ngejarnya. Jadi baru masuk sekarang. Oke, jadi ini sedang kelas 12. mempersiapkan untuk nanti kelas 12 siap, bahkan nanti untuk lulus dan siap ke kuliah gitu juga ya. Betul. Wow. Dilakukan. Kelas 12 sekarang persiapannya harus pakai bimbel gitu ya? Nah, harus nggak sih? Aku sih enggak. Nah, menurut Maureen sendiri harus. Bimbel ini aku ambil bukan buat kelas 12 aja sebenarnya, tapi lebih fokus ke ini buat persiapan SBMPTN. Oke. Iya, SNMPTN. Oke. Berarti kalau mau persiapan sudah sangat ingin mengejar sekali ya, target itu menjadi harus tercapai oleh seorang orang gitu ya. Iya dong. Udah ada harapannya mungkin spesifik ingin pergi kemana setelah lulus SMA? Aduh, masih belum sih. Masih belum ya. Yang penting persiapan dulu gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa, diterima di kampus mana itu urusan belakang gitu ya. Yang penting kita siap Usaha untuk dulu. ujian kita dulu Iya, gitu betul. ya. Tapi sembari melakukan persiapan ujian SNMPTN dan lain-lain juga, ada persiapan juga untuk tubuh yang sehat dengan Iya. nge-gym. Kalau nge-gym nih baru-baru juga atau sudah lama nih? Baru-baru juga. Baru-baru juga. Baru-baru juga. Wow. Kemarin ngapain aja? Oh, gitu, kemarin. Ini baru. Kemarin ngapain aja? Sekarang baru libur sekolah. Oh. Jadi baru ada waktu sekarang langsung gitu. Oke, ini menarik sekali mau nanya deh ya. Berarti kemarin sibuk banget gitu ya. Padahal kan kemarin sekolahnya online. Iya. Sibuk juga. Wah, sibuk tidur mungkin. Oh, sibuk tidur. Kesel ya. Sibuk menjaga metabolisme tubuh agar tetap baik ya. Oke, wajar ya. Jadi kemarin dengan kesibukannya online laku juga deh kata ya. Karena itu sama dengan jawaban yang tadi ya. Iya. Kebiasaannya harus diubah saat Yes. nanti sudah masuk offline. Karena katanya ini sudah siap untuk masuk sekolah offline, benar ya? Iya. Udah langsung full ya berarti? Iya, rencananya udah 100% ya kalau nggak salah. 100%. Wow, luar ya. biasa nih anak-anak. Bagaimana persiapan seorang Maureen untuk sekolah offline? Ini nge-gym ya salah satunya. Oh, nge-gym. Nge-gym mungkin kayak Takutnya supaya bangun kali ya? kebablasan. Oh, seriusan? Iya, karena aku selama offline ini nggak pernah olahraga, sama sekali nggak pernah olahraga. Gak pernah. Oh my god, Bener-bener man. tidur mungkin. Kayak Jadi after kamu sekolah langsung tidur? Iya, tidur bener tidur, Serius? bangun makan, tidur lagi. Oh, bangun lagi, tidur lagi, terus seperti itu ya. Sekali kayaknya ya. Kalau Iya. nikmati hidup gitu terkuras sekali ya. Energinya dengan belajar online gitu ya. Tapi Wow. memang sebelum pandemi ini hadir, seorang Maureen ini suka olahraga nggak? Di sekolah aja mungkin. Oh, sekolah. Sama dulu tuh aku pernah ini ikut tenis, kursus tenis. Wow, seriusan. Iya, Kenapa nggak dilanjutin lagi nih Maureen? karena waktu itu tuh kan papi mami tuh udah mulai tua juga. Jadi udah capek mungkin karena waktu itu di Abadi yang jauh. Oke, jadi yang ajak bermain itu papa mami. Iya, dulu mama itu ini sering banget ke sana. Oh, rutin selalu, Jadi setiap akhirnya minggu. kamu ke bawah gitu ya. Karena papa mama udah mulai capek, kamu akhirnya berhenti juga. Menarik loh tenis loh soalnya jarang banget tuh. Asik loh permainan tenis ya. Kamu berarti main sama papi mami atau kayak misalkan seumuran kamu ada Oh, juga? nggak ada ininya kayak pelatihnya. Wow, kamu Ada masuk sampai pelatihnya. pelatih itu juga? Iya, Keren lah. sama pelatihnya. Oke. Cuma karena pelatihnya pandemi juga ikutan Iya. tidur ya, mau salah. Ikut tiduran juga gitu ya. Akhirnya jadi nggak ikutan, nggak melatih pandemi lagi. juga. Oh enggak ya, tapi karena pandemi merubah banyak hal gitu ya. Dan salah satunya itu belajar jadi berubah sekali gitu ya. Iya. Gimana perasaan seorang Maureen belajar online? Karena dari masuk SMA langsung dikenalkan dengan namanya belajar online Oh gitu iya ya. loh, benar. Gimana nih Maureen? Awal-awal denger wah sekolah di rumah seneng lah ya pasti. Oke. Karena kan pasti jauh lebih santai gitu kan mikirnya awalnya. Terus lama-lama kok makin banyak tugasnya. Jadi bukannya makin dikit nih ya, malah makin banyak. Gitu. Mungkin karena di rumah gitu. Jadi tugasnya ditambah. Oke, tapi Jadi yang dinotis itu adalah tugasnya loh ya kalau online gitu ya. Dan itu merasa suatu hal yang membebani seorang Maureen ya dengan tugas-tugas yang banyak itu.
Cukup membani. Cukup membebani. Awal-awal, tapi lama-lama udah Terbiasa juga ya, lama-lama jadi terbiasa. Tapi dengan guru yang mengajar online gimana? Kurang, mungkin awal-awal masih kurang ini ya, kurang adaptasi guru-gurunya juga. Terus lama-lama ya mungkin udah banyak ikut pelatihan juga, jadi udah oke sih. Sekarang sudah bisa dikatakan oke gitu ya. Udah jauh lah dari awal tuh. Dibandingkan dulu gitu ya. Pernah kejadian yang guru nggak ke-mute gitu. Ke-mute suaranya udah mengajar lama. Aduh, sering banget. Sering banget dulu ya. Oke. Ini Sampai sekarang pun masih suka sering. Ada guru yang masih ke-mute Masih gitu ya? sering. Oke. Terus kalian kenapa nggak ingetin? Gurunya kayak pantonim di depan kalian. Kenapa? Memang mumpung ya kesempatan ya. Tinggal bilang Pak, dari tadi sebenarnya kita nggak dengar apa-apa sih Pak. Kita sudah merecord semuanya. Oke. Ada pertanyaan Kak Jo dari tadi? Iya, aku tuh mau nanya dari tadi loh. Sebenarnya berarti kelas 9 itu tuh Mauren apa sih wisuda online berarti? Iya. Oke, Kelas 9. berarti kelas 10-nya itu kan harusnya ada MPLS, terus perkenalan sama guru-guru dan segala macam sama teman-teman. Itu ada kesulitannya nggak sih? Kesulitannya sih sebenarnya nggak begitu sulit, nggak sesulit itu ya. Maksudnya ya masih bisa diikuti lah. Masih bisa diikuti karena mungkin karena kan persiapannya waktu itu kan kelas 9 tuh awal banget ya, awal banget COVID. Nah masuk kelas 10 itu kan udah berarti tahun kedua. Nah tahun kedua ya udah ini mungkin ya udah pada adaptasi, jadi udah persiapan gitu. Oke, tapi Jadi dekat nggak nggak sih terlalu. ngerasa sama teman-teman? Nah itu kurang. Oh gitu, terus kamu Iya. masuk IPA IPS? IPA, aku IPA. Oh, belajar terus kali ya. Lebih ke sana kayaknya. Jadi ya udahlah, pertemanan tuh hanya hai gitu. Tugas banyak, teman jadi sulit didapatkan Iya. juga. Namanya kenapa dengan adanya sekolah offline lagi, harusnya suatu hal akan yang didapat ini akan baru nih ya. Betul. Suatu hal yang sangat menarik. Dan kelas 12 terakhir loh. Nah, tapi pertanyaan kita coba tanya ke Mauren, apakah jadi excited Oh, atau justru jadi udah nyaman online nih? Kalau Iya. pindah ke offline jadi sebenarnya enakan online lah atau gimana nih seorang Mauren? Iya, kalau buat aku sih sebenarnya lebih enak online ya. Karena sebenarnya dari waktu juga sih ya. Kalau misalnya offline nih ya. Offline itu kan pulang sekolah bisa jam 1 lah ya atau jam 3 kalau misalnya ada eskul gitu. Terus abis itu harus les bisa sampai sore jam 6 tuh kan baru pulang ke rumah. Kalau misalnya online kan bisa lebih efektif waktunya ya. Karena kan pulang sekolah kemarin jam 12 udah selesai, terus langsung bisa langsung les lagi gitu. Oke. Jadi lebih efektif sih kalau menurut aku. Efektif juga Kalau untuk online. tidurnya ya. Iya betul. Harus tidur Iya, lagi setuju. ya. Tapi selain tidur ya secara tidak langsung ada sisi baiknya juga. Yes. Efektif dan efisien dari segi waktu juga. Benar, Melakukan benar. banyak hal lebih fleksibel. Capek loh soalnya kalau misalnya jam 12 kan seenggaknya bisa makannya dengan baik juga loh. Udah gitu kan apa ya, kayak manajemen waktunya juga lebih enak sebenarnya kalau online tapi. Oke, tapi suka online nggak mau berpindah lagi nggak bisa juga Nggak gitu ya. bisa. Sudah diajukan, bahkan Kementerian Pendidikan sudah berkata, yuk kita siap lagi dengan sekolah offline. Yes. Jadi juga yang buat sobat maestro anak-anak muda yang masih usia sekolah gitu ya, suka nggak suka memang ini bukan jadi pilihan lagi. Memang Yes, sudah harus betul. mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah yang offline. Welcome gitu ya. back lagi ya. Mauren yuk. sudah lakukan dengan cara nge-gym supaya tubuhnya semakin fit gitu ya, nggak gampang ngantuk karena online itu bikin ngantuk Iya. kata Mauren gitu ya. Betul. Tapi ini juga supaya jadi gambaran juga untuk seluruh sobat maestro untuk mempersiapkan diri. Ayo semangat ya untuk sekolah offline-nya. Sebenarnya tuh ada nggak sih efek sampingnya pas Mauren itu kan online itu kan belajarnya berarti di kamar, bener nggak sih? Jadi bawaannya tuh kayak aduh itu kayaknya manggil-manggil terus kasurnya gitu nggak sih? Iya benar banget. Jadi lebih ngantuk loh beneran. Jadi lebih ngantuk kalau belajar di rumah itu. Oke ya, udah lebih ngantuk tapi lebih nyaman lagi online ya. Semoga ini tidak ketergantungan ya seperti obat itu ya. Betul. Yuk kita lanjut lagi yuk, karena masih banyak yang harus dibahas dalam kehidupan Mauren yang menarik sekali. Tadi kita bertanya nih sobat maestro ya, lebih suka pendidikan akademiknya berprestasi gitu atau dengan nyanyinya? Berarti kita sudah dapat clue ya, Iya. bahwa seorang Mauren ini punya prestasi di dunia bernyanyi. Iya, betul. Saat disuruh pilih mana yang lebih bangga bernyanyi gitu ya. Kurang banggakah dengan akademik? Bukan kurang bangga sih, tapi aku lebih tertarik ke dunia musik mungkin ya daripada dunia akademik. Oke, tapi akademiknya bisa dikatakan juga cukup berprestasi ya, gak ada nilai yang bermasalah juga selama belajar online ini.
Enggak sih. Enggak ya? Apa itu pelajaran seorang Morennya? Mudah semua ya, bisa diatasi gitu ya. Sehingga saking Moren sudah nyaman dengan pendidikan sekolah yang cukup aman, relatif aman nilainya, akhirnya Moren mencari kesibukan lain dengan bernyanyi. Yang orang katanya banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Moren selama masa pandemi mengikuti perlombaan-perlombaan. Betul ya Moren ya? Iya. Iya, malu-malu ngomongnya, aku bentar, malu. masa pandemi nih mulainya memang. Iya, mulai memang seperti itu. Oke. Oke. Memang seorang Moren ini udah suka nyanyi pas pandemi atau sebelum pandemi juga sudah suka nyanyi? Udah suka dari udah jauh, udah lama banget sebenarnya. Aku dari kelas 1 itu, dari kelas 1 SD pertama kali ikut kursus vokal. Oke. Wow. Nah, itu pertama kali banget, dari yang awalnya aduh apa sih nyanyi gitu kan. Aku nggak merasa awalnya bakat aku nyanyi nih gini terus langsung masuk. Nggak, awalnya tuh aku disuruh masuk sama tantaku. Terus lama-lama tuh aku suka nyanyi. Terus aku merasa aku ternyata dikasih bakat sama Tuhan tuh bernyanyi gitu. Suaraku aku punya suara yang bisa aku ini gitu kembangkan. Oke. Nah, jadi lama-lama aku baru mulai berani untuk ikut lomba-lomba tuh SMP kelas 9 ya kalau nggak salah. Wow, jaraknya cukup lama ya, dari kelas 1 sampai SMP ya. Iya. Nah, SMP kelas 9 itu sempat ikut nyanyi di salah satu sekolah nyanyi Mandarin. Waktu itu pertama kali aku ikut lomba dan nyanyinya Mandarin gitu. Nah, terus udah gitu mulai dari situ disuruh ikut lagi gitu. Berarti yang pengalaman pertama kamu berlomba bernyanyi lagu Mandarin itu menangkah atau hasilnya seperti apa? Enggak, belum. Kan? Nah, ini mungkin Sobat Maestro belum tergambar nih Kak Jo ya. Karena yang Kak Jo ketahui, seorang Moren punya bakat dan bernyanyi, dan suara yang dimiliki oleh seorang Moren ini adalah suara-suara klasik atau bisa dikatakan seriosa, betul ya? Iya. Moren ya. Nah, apakah seriosa ini sudah dipraktekkan oleh Moren dari kelas 1 atau baru ditemukan nih ciri khas seriosanya ini? Iya, ini dari kelas 1. Emang waktu itu guru musik aku juga bilang, wah ini kayaknya suaranya agak-agak tinggi gitu. Jadi memang kayaknya cocoknya di lagu-lagu yang kayak serius gitu. Berarti banyak yang muji ya, karena baik anaknya, sopan anaknya. Males banget ya. Suara tinggi. Lagi serius banget soalnya ini serius Sangat terlalu serius lah Kak Jo lah ya. Oke, jadi sudah dilihat oleh tante tadi yang pertama kali mengajak, ayo kamu harus latihan karena melihat juga nih dia punya bakat nih, anaknya suara tinggi. Akhirnya diasah. Bisa tantenya yang kenal dulu nih, kayaknya kamu bisa deh masuk dulu deh kelompok nyanyi itu. Karena dulu itu aku diurus emang sama tante dari kecil. Wow, luar biasa ya. Jadi tante ini punya kedekatan dengan Maureen sampai akhirnya peka ya. Maureen punya bakat nih dalam bernyanyi. Peka itu bagus. Tapi kita balik lagi ke perlombaan pertama yang dilakukan oleh Maureen. Perlombaan Mandarin, lagu Mandarin tapi dinyanyikan seriosa. Iya. Kamu masih ingat lagunya apa? Lagunya itu Let It Go. Waktu itu Let It Go Frozen, tapi pakai bahasa Mandarin. Pakai Mandarin. PR banget ya hidupnya ya. Ya pantas ini kurang Mandarin mungkin jadi. Kenapa nggak menang? Karena kurang Mandarin. Itu cuma ditranslate lagunya, bukan lagu Mandarin ya. Itu mungkin alasannya waktu itu belum mendapatkan juara mungkin ya. Tapi kita proses demi proses telah dilalui, akhirnya kemenangan itu pun hadir, betul ya? Boleh sharing nggak ke Sobat Maestro perlombaan apa aja yang sudah dilakukan oleh Maureen dan menghasilkan juara untuk Maureen? Oke, jadi waktu itu yang pertama itu aku ikut lomba di Maranatha, lomba solo vokal, dan juara 3. Itu pertama kali juara. Terus yang kedua ikut lomba penabur bermazmur, itu BPK se-Indonesia ya kalau nggak salah. Nah itu juara 1. Dan terakhir itu di SMA 7 kalau nggak salah, SMAK 7 BPK. Nah itu juara 2. Wow, lengkap ya. Jadi Maureen pernah merasakan juara 3, juara 2, juara 1 ya. 1, 2, 3 sudah dirasakan gitu ya. Itu adalah hasil perjuangan yang sebenarnya mungkin banyak tidak orang tahu. Dari kelas 1 sudah latihan terus gitu ya. Betul. Walaupun dapat juara sekarang, itu adalah buah yang didapat setelah berproses selama cukup panjang sekali. Oke, gitu, tapi lesnya dari kelas 1 itu nggak pernah berhenti. Waktu itu sempet kelas 7 mau naik ke kelas 8 itu sempet kejeda dulu karena pergantian guru
gurunya ganti. Waktu itu gurunya nggak bisa ngajar lagi dan akhirnya harus cari guru lain. Tapi bentar ya, aku kalau misalkan kelas vokal dari kelas 1 SD sampai kamu 7 SMP berarti ya? Iya. Itu tuh ngapain aja olah vokalnya? Kan sama-sama aja tuh ya. I-W-O. Terus nadanya makin lama makin tinggi. Bosen gak sih? Sempet jenuh waktu Berapa itu. tahun tuh? Mungkin selama dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 tuh itu tuh jenuh banget. Ngerasanya jenuh banget kayak aduh ini gak ada perkembangan banget sih gitu. Aku ngerasanya gak ada perkembangan banget, gimana sih gitu. Ternyata lama-lama naik kelas 7 itu baru ngeh gitu loh. Baru mulai latihan gitu. Terus dari latihan itu baru mulai kelihatan perkembangan suaranya gitu. Jadi baru mulai kelas 7 itu udah iya harus latihan terus, nggak boleh cuman ngandelin les doang. Nggak boleh cuma selama di les, latihannya di pas les doang gitu. Dengan itu kata nggak percuma sih. Kalau aku lihat memang kalau namanya remaja, anak kecil masih belum tahu ya. 1 sampai 6 tuh kayak apa sih masuk kelas doang 1 jam pulang mungkin ya. Dari kelas 7 baru kerasa tuh manfaatnya. Tapi yang bisa kita pelajari dari seorang Maureen adalah meskipun dia jenuh, dia bosen gitu. Namanya anak SD disuruh latihan hal yang sama terus-menerus harusnya berhenti. Tapi seorang Maureen nggak berhenti loh. Ya. Itu yang luar biasa. Dan ini juga yang bisa kita pelajari juga Kak Jo ya. Poin kedua adalah banyak orang berpikir latihan nyanyi kan cuma kayak tadi A-I-U-E-O, latihan nafas lagi. Tapi sebenarnya bukan mode latihannya yang penting, tapi latihan yang persisten atau yang kita lakukan terus menerus itu yang melatih atau membentuk suara kita menjadi semakin matang. Gitu ya. Jadi bukan berbicara metode latihannya harus berubah terus. Metodenya lah sama, tapi kalau dilakukan terus menerus itu akan membuat kita semakin hari semakin baik. Betul ya Maureen ya? Dan sekarang sih Maureen sudah mengerti gitu ya, namanya latihan itu bukan lagi harus karena bosan atau nggak bosan, tapi kepentingan untuk terus mengasah gitu ya. Maureen juga katanya sampai sekarang masih les loh katanya. Betul ya? Betul, masih. Keren loh. Banget ya. Jadi ini terus diasah terus, nggak pernah merasa cukup. Apa? Masih mengasah ilmu. Masih mengasah ilmu gitu ya. Karena nggak pernah merasa puas itu tadi ya. Harus terus belajar yang lebih Tapi baik. mau nggak sih jadi guru vokal nantinya? Kurang tertarik. Kalau gitu kita tanyakan aja apa yang membuat seorang Maureen akan tertarik dalam kehidupannya ya. Ternyata jawabannya adalah dokter katanya. Betul ya? Betul. Nah makanya tadi kita membuat satu pertanyaan jawab cepat. Seorang dokter yang baik itu dokter seperti apa gitu ya. Sepertinya Maureen sudah menjiwai sekali ya. Saya ini sudah sebagai dokter ini bandel-bandel ini katanya. Aku bacain aja ya. Boleh silakan Kak Jo. Katanya itu dokter yang bisa mengerti dan menerima dari kata pasien. Dan dokternya tuh harus sabar katanya. Oh gitu ya. Ini kamu dapat pengalaman bandel-bandel pasien itu dari mana Maureen? Dari orang tua sih. Jadi orang tua suka bercerita sama Maureen. Iya, aku juga suka kadang main ke klinik kan, jadi suka lihat. Jadi cosplay jadi papa mama ya. Kamu enggak ya? Itu bahaya banget ya. Kamu sakitnya apa? Kasih obat sembarangan, itu bahaya sekali ya. Enggak, cuma nemenin aja, melihat gitu ya. Dan akhirnya kamu melihat bahwa pasien tuh bandel-bandel sekarang ya, dikasih tahu nggak mau dengar gitu ya. Tapi kok kamu masih tetap suka udah lihat pasiennya bandel, kok masih mau jadi dokter? Karena itu aku tertarik. Dengan kebandelan pasien kamu semakin tertarik gitu. Iya. Hebat ya. Ini yang package juga nih Kak Jo ya, yang harus mungkin Sobat Maestro ketahui bahwa dalam keluarga Maureen, papi dan mami sudah menjadi dokter. Maureen ini 2 bersaudara katanya ya, punya 1 cici dan cicinya sudah menjadi dokter juga. Nah, keren apakah ada satu alasan juga karena papa mama cici udah jadi dokter, Maureen harus jadi dokter juga dong? Ada nggak alasan itu? Bukan ke arah situ sih mungkin. Bukan ya? Tapi lebih ke ya melihat orang-orang, terutama kasus COVID kemarin gitu, aku jadi kayak ngerasa wah kasihan gitu, banyak banget orang yang membutuhkan tenaga medis gitu, banyak yang membutuhkan perawatan gitu. Jadi aku merasa yang terpanggil lah gitu. Oke, ini menarik. Boleh aku tanya dulu ya Kak Jo ya? Boleh. Tentang pengalaman papa mama yang sudah berkecimpung di dunia kedokteran gitu ya. Apakah Maureen melihat sendiri saat kemarin COVID yang sedang meningkat luar biasa, ada pengalaman yang begitu berkesan yang membekas untuk seorang Maureen? Nggak ada sih. Nggak ada. Setelah dia kan ngomongnya, wah ngeliat papa mama berjuang di COVID, kan kayaknya ada momen ya Kak Jo ya? Ada nggak? Nggak ada. Luar Tapi biasa. papa mama sempat, maksudnya masih praktek dan seriusan? Dia masih membuka kliniknya sendiri loh, karena itu kan maksudnya lagi tinggi-tingginya kan, dan memang namanya keluarga dia harus pulang dan segala macam gitu. Itu masih oke juga. Masih.
Wah, luar biasa ya dokter. Iya. Gak pernah berhenti berarti. Oke. Perjuangan papa mama menjadi seorang dokter gitu ya, membantu bagaimana kita bisa recovery juga satu bangsa ini. Bayangkan ya, kalau Indonesia nggak punya dokter-dokter. Wah, gimana nih nasib negara kita gitu ya, yang ditangani, yang orang-orang sakit nggak bisa tertangani dengan baik. Tapi kita mengucap syukur, berterima kasih kepada para dokter yang sudah berjuang sampai hari ini. Setidaknya kita keadaannya jauh lebih baik ya dibanding 2 tahun ke belakang. Iya betul. Nah, tapi yang menarik juga dari seorang Maureen adalah Maureen menyukai dunia kedokteran. Tapi dia juga nggak cuma sekedar suka, nggak cuma sekedar aku pengen jadi dokter, tapi dia sudah mengupayakan ya, belajar banyak hal, bahkan sudah mulai mencari tahu tentang dunia perkuliahan kedokteran. Betul ya Maureen ya? Iya betul. Apa saja yang sudah kamu cari tahu tentang dunia kedokteran? Silakan Maureen. Ya mungkin tentang ini ya, antara universitas negeri dan swasta. Ini satu informasi menarik nih ya yang harus kita ketahui. Yang aku tahu, swasta itu materinya lebih luas. Swasta itu materinya lebih luas, sedangkan negeri itu materinya lebih ini ya, sudah dirangkum gitu, jadi lebih singkat. Menarik. Tapi sama-sama baik ya kualitasnya. Sama-sama baik. Cuma bedanya satu benar-benar semuanya dipelajari. Kalau yang negeri, menurut seorang Maureen dari penelitiannya, itu akan mempelajari yang fokus penting-pentingnya aja gitu ya, betul. Yang core-nya. Nah itu setelah Maureen tahu fakta itu, perbedaan swasta dan negeri, Maureen pilih mana? Negeri. Ya, karena bagi Maureen lebih penting untuk tahu core-nya aja, nggak perlu belajar semua, dan tapi kita bisa cepat lulus dan membantu banyak orang yang sakit, gitu ya? Menurut Maureen. Wah. Tapi pesan dari Maureen sendiri, pengennya ada dokter spesialis apakah atau hanya dokter umum aja nih? Dokter spesialis sih kalau bisa. Wow, apa pengennya? Aku rencananya dokter spesialis anak. Menarik ya. Kenapa sama anak? Karena aku dari dulu suka sama anak kecil. Baguslah kok gitu ya. Suka dengan anak kecil. Adakah sesuatu yang men-trigger kamu menjadi suka sama anak kecil? Lucu aja sih ya anak kecil tuh. Dan gak tau kenapa dari dulu tuh aku seneng gitu, kayak ngeliat anak kecil tuh pengen ngerawat anak kecil, pengen ngurus, seneng gitu ngurusnya. Wah, ini baik ya. Kalau kode sama pacarnya suatu hari gitu ya, aku lihat anak kecil tuh suka. Kapan kita married? Gimana? Harusnya ke sana ya. Oh enggak ya, bukan ke sana jadinya ya. Tapi pernah nggak sih kejadian kamu lihat anak kecil lagi sakit? Pernah. Itu kan rewel banget. Iya. Ada perasaan kayak, ternyata tidak selucu itu ya anak kecil. Iya, tapi aku tertarik untuk ininya, sampai menyembuhkan gitu ya. Dari yang rewel-rewel sampai akhirnya nyembuhin. Nah itu adalah kolaborasi antara menjadi seorang dokter dan suka dengan namanya anak-anak. Dan jadi ibu. Dan jadi ibu gitu ya. Kode lagi nanti nih ya. Janganlah ya. Sebelum kita masuk ke kode itu, kita lanjut aja deh ke topik yang selanjutnya ya. Berbicara tentang dunia bernyanyi ya. Yang difavoritkan juga seorang Celine Dion. Berarti sudah terbayang ya. Penyanyi yang suara tinggi sekali, itulah tergambar dari seorang Maureen. Kalau besok penasaran, nanti kira simpan ya. Sesi kedua nanti kita akan kasih satu performance spesial dari seorang Maureen, akan menunjukkan suaranya kepada kita ya. Tapi aku mau belajar di hari ini. Apa itu? Siapa tahu Sobat Maestro juga bisa belajar bernyanyi seperti seriosa dan bernyanyi biasa. Itu satu hal yang berbeda ya Maureen. Mungkin teknik dasarnya mah sama aja. Cuman mungkin ada, kalau misalnya suara rendah itu letaknya di mana, suara tinggi itu letaknya di mana, gitu aja sih paling. Dan berbicara seriosa, mungkin boleh sharingkah ke Sobat Maestro semua gitu ya, yang ingin berlatih seriosa, apa sih basic-basic yang bisa dipraktekkan di rumah, yang bisa membuat seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan juga bisa jadi lebih belajar tentang dunia serius. Gimana nih Maureen? Mungkin pertama kali latihan tuh ini seriosa itu yang paling penting, mulut A, I, U, E, O nya itu harus jelas, harus gak boleh A, I, U, E, O, mulutnya tuh gak boleh kebuka, asal buka, tapi harus lebar. Jadi ngomong suara dulu ya, ini justru bibirnya dulu harus terbuka dengan jelas. Iya, pelafalannya harus jelas. Itu yang pertama. Lalu terus yang lainnya mungkin lebih ini aja sih, lebih berlatih aja sih. Latihan aja. Latihannya kan berarti tidak akan jauh-jauh dari namanya nafas. Karena namanya seriosa tuh butuh nafas panjang gitu ya. Latihan favorit dari seorang Maureen untuk berlatih nafas panjang?
Mungkin berenang bisa ya. Oh, berenang. Berenang bisa. Oh, Bisa. aku kira yang dipraktekkan di dalam kelas vokal gitu ya. Tapi ternyata bagi seorang Maureen yang penting adalah berolahraga berenang karena itu melatih nafas panjang. Iya, berenang bisa latih. Oke, tapi kalau sehari-harinya apa ada latihan kayak misalkan yang Maureen lakukan setiap pagi kayak gitu? Enggak sih, enggak ada. Aku enggak. Oh enggak gitu, tapi nggak disuruh juga kan? Enggak. Oh, di latihan vokal itu kamu les vokal nggak ada latihan nafas ya? Ada, mungkin dulu ada ya, tapi aku udah lupa kayaknya. Soalnya dulu nggak begitu fokus ke situ kayaknya. Oh wow. Jadi saat Nggak kamu fokus. pertama kali awal-awal Karena udah ini gitu, aduh ini apa nih? udah terbentuk mungkin ya nafasnya dulu. Oh enak ya? Jadi- Iya ya. Jadi karena udah Gitu. terbentuk akhirnya les vokalnya nggak fokus pada nafas lagi dan segala macam, langsung latihan lagu jadinya. Iya. Oh, seperti itu. Apa kalau sekarang lagi belajar tekniknya apa nih? Apakah head voice-nya atau apa segala macam? Iya, masih head voice sih masih terus dilatih. Itu pusing gak sih? Kaju aja Enggak namanya ya. sih. Pusing nggak sih? Karena mungkin kita yang mendengarkan kadang-kadang suka, aduh ketinggian banget Iya gitu sampai ya. cenut gitu. Enggak ya? Enggak. Nah, boleh dong seorang Maureen bisa sharing kepada kita ya teknik Supaya head nggak voice itu cenut-cenut seperti apa sih supaya kita juga yang pengen atau mungkin bisa dipraktekkan gitu ya. Head voice yang cara Maureen melatih supaya head voice semakin hari semakin tebal tuh latihannya gimana sih Maureen? Mungkin ini ya, dari udara yang dikeluarin tuh harus nggak boleh sedikit, tapi harus besar. Udara yang keluar tuh harus besar. Nah, karena udara itu tuh yang membuat suara tuh jadi lebih kuat mungkin ya, gitu. Terus apa lagi ya? Terus cara ngambil nafasnya emang dari mulut kan? Bukan dari hidung kan? Iya, dari mulut. Dari mulut kan? Oke. Aku langsung pengen coba prakteknya aja deh. Boleh. Mungkin boleh nggak satu part lagu yang butuh head voice gitu Oh ya, my God. dan seorang Maureen bisa mempraktekkan kepada seluruh sobat maestro. Seperti apa sih Maureen? Nyanyiin aja ya. Mungkin pakai lagu Reflection kali ya yang tadi. Lagu lain. Mungkin satu lagu yang sudah Reflection ini satu bocoran orang sama Maureen ya. Nanti akan dibawakan di sesi yang kedua. Tapi bukan lagu Reflection. Lagu yang lain yang mungkin butuh head voice juga yang cukup tinggi. Yang Maureen ingat banget lagu ini susah banget nih. Sampai akhirnya ditaklukkan oleh seorang Maureen. Lagu apa nih Maureen? Ada Go the Distance sih. Nah itu Itu- seperti apa nih? Contohin dong. Wow Coba kita. But to look beyond the glory is the hardest part. For a hero's strength is measured by his heart. Wih, keren ya Kaju ya. Gimana? Nggak Kok cenut ya? Maureen nyanyi Kaju yang pusing? Nggak cenut ya kayaknya? Enggak cenut-cenut ya, aman-aman ya. Aman. Berarti sekali lagi diklarifikasi oleh Kajo bahwa nyanyi itu kalau tekniknya benar nggak akan pusing gitu ya. Ya, asal tekniknya benar. Asal tekniknya benar gitu ya. Jadi sekali lagi ayo latihan, berlatih gitu ya. Dan lebih baik tanyakan kepada guru vokal gitu ya. Jangan dipaksa yang karena sepengetahuan Kajul gitu ya. Kalau yang dipaksa sampai uratan dia keluar-keluar gitu ya. Itu akhirnya bikin sakit dan akhirnya bisa cedera nih. Tapi tadi dia nggak gitu ya Maureen ya? Maureen nggak gitu ya? Ini maksudnya nggak apa sih? Apa sih tadi uratnya nggak keluar ya? Enggak, karena itu suara tuh ada yang dari leher, ada dari perut. Oke, dan yang itu benar gimana itu adalah suara gimana? Kalau yang dari leher itu pasti kayak gitu jadinya. Ketarik pasti. Dan guru aku selalu bilang jangan pakai suara leher gitu. Oke. Itu bisa ngebedainnya berapa lama? Antara suara leher sama suara dari perut? Lumayan sih, lumayan lama sampai benar-benar udah tahu gitu. Oh ini suara leher, ini suara perut. Oh itu bisa ngebedain sendiri malah Iya, kalau sekarang? lama-lama bisa. Ada nggak tipsnya nih, bisa. Maureen, supaya kita bisa pakai suara perut nggak pakai suara leher? Iya. Kalau udah nggak sampai, mungkin jangan dipaksain ya. Karena kadang kalau misalnya pakai suara leher tuh sering banget pasti untuk ngehit nada-nada tinggi tuh nggak sampai. Nah biasanya itu pakai suara leher tuh kalau yang kayak gitu. Yang kayak kecekik gitu ya. Nah itu berarti ciri-ciri kita masih menggunakan suara leher gitu. Oke, Kalau oke. suara perut akan terasa lebih apa ya, natural mungkin ya rasanya ya. Lebih bulat gitu. Lebih bulat dan lebih enak nyaring suaranya gitu ya. Oh. Nah, ada nggak latihan untuk pakai suara perut? Tapi ini simpel aja, jangan susah-susah nih ya. Jangan Kalau sobat pernah. maestro didengerin, wah aku belum sanggup ya kayak tadi ya Maureen. Yang simpel-simpel aja nih Maureen latihan untuk sobat maestro bisa praktekkan juga di rumah. Ada nggak nih? Apa ya? Wah ini Maureen sampai kebingungan nih gitu ya. Gimana dia?
masalahnya kayaknya udah terlalu terbiasa. Ada dua nih metodenya Kak Jo ya. Bukan metode ya. Kenapa Maureen sampai terdiam? Terlalu banyak tekniknya. Atau tekniknya enggak, aku orangnya memang dapat karunia dari Tuhan gitu, talenta Tuhan nyanyi, jadi kayak nggak pakai effort nyanyinya. Itu yang mana nih? Atau yang yang kedua? Apa? Ada yang ketiga. Karena kebiasaan. Nah, iya kan? gimana? Kalau seorang Ya, Maureen karena nggak? kebiasaan sih sebenarnya itu. Jadi Karena nyanyi udah seperti saking udah lama banget latihan tuh, jadi kayak udah itu udah keluar itu udah tahu gitu. Sombong ya dia ya. Oh. Angkuh kayaknya. Aduh. Kita lebih ke angkuh ya. Enggak ya. Aman. Bukan angkuh ya. Kita lanjutkan aja deh ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini poin yang ke-6 ya. Kita bertanya bahwa tadi ada nggak sih titik terendah dari seorang Maureen? Yes. Menarik ya. Jawabannya adalah saat kita jauh daripada Tuhan. Memang momen itu pernah dirasakan oleh Maureen? Waktu itu pernah mungkin ya. Boleh ceritakan lebih detail untuk kita semua Ini seperti kayak apa? mati jauh banget ya pandangannya. Beda nih. Jadi waktu itu tuh aku mau ujian waktu itu kalau nggak salah. Dan aku tuh waktu itu ke ini terlalu fokus belajar sampai kalau misalnya udah, biasanya tuh aku sebelum tidur selalu doa novena gitu. Nah karena kecapean belajar kayaknya waktu itu, terus langsung tidur aja gitu, benar-benar lupa banget. Oh iya harus berdoa gitu, aku lupa. Dan itu pas ngerjain soal tuh kok kayak susah banget gitu, padahal aku udah belajar gitu, tapi kok aku ngerasanya kayak aduh ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Sampai lama-lama aku tuh baru nyadar pas setelah ujian tuh aku kayak loh, kemarin ini kok aku nggak berdoa ya gitu. Lupa banget gitu. Terus pantesan aja ini kayak ada yang kurang gitu, padahal aku udah berusaha, udah belajar loh gitu. Oke, itu adalah titik terendah dari seorang Maureen gitu ya, saat jauh daripada Tuhan. Aku sih jadi pembelajaran satu nih Kak Jo, yang bisa kita dapatkan ya, bahwa berbicara terkadang yang kita lakukan itu sebenarnya baik. Yes. Yang kita lakukan belajar itu baik. Betul. Tapi kalau hal yang baik pun kita sampai melupakan Tuhan, itu bukan jadi suatu hal yang baik. Gitu ya. Untungnya Maureen cepat-cepat sadar gitu ya bahwa wah ini salah nih, kalau jauh daripada Tuhan bukan langkah yang tepat. Sehingga akhirnya Maureen langsung segera berdoa lagi gitu ya, minta kekuatan pada Tuhan. Hasilnya berbeda Maureen. Berbeda jauh. Seperti apa yang Maureen rasakan? Sejauh apa? Dari segi nilai mungkinnya terlihat. Oke. Jadi kan sekarang bilangnya pelajaran tuh gampang gitu ya. Ranking 10 bersama udah pasti masuk gitu ya. Itu juga salah satunya Maureen bisa katakan itu semua pertolongan Tuhan juga ya. Pasti. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Betul. Gitu ya. Padahal aku punya satu fun fact nih Kak Jo tentang titik terendah dari seorang Maureen juga. Gitu ya. Katanya Maureen yang punya suara teknik yang bagus seperti yang tadi kita dengar pernah mau berhenti nyanyi katanya. Benar ini Maureen? Iya. Ini boleh diceritain nggak seperti apa? Jadi waktu itu kan aku udah ikut lomba itu dari kelas 9 ya tadi aku bilang. Nah itu tuh aku ikut beberapa lomba sebelum sampai ke juara itu tuh udah berapa ya? Udah beberapa lah ikut dan nggak pernah menang. Itu benar-benar nggak pernah menang sama sekali. Sampai aku tuh berdoa sama Tuhan, aku bilang, aduh Tuhan, kalau misalnya perlombaan yang kali ini belum bisa menang juga, mungkin aku akan berhenti bernyanyi aja, aku bilang. Mungkin memang bakat aku bukan di sini, aku bilang gitu. Terus udah gitu, pas pengumuman lomba yang Maranatha itu, ternyata aku dapet juara 3. Itu aku kaget banget sih, kaget banget dan gak nyangka. Terus di situ aku baru mikir kayak, berarti Tuhan tuh nggak mau aku berhenti sampai di sini. Tuhan masih pengen aku berjuang lebih keras. Mungkin kemarin itu cuma sebagai pecut aja buat aku kalau aku harus berjuang lebih keras lagi. Nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Wow, keren ya Kak Jo ya. Yes. Apa yang bisa Kak Jo tangkap nih dari cerita Maureen tadi yang berbicara tentang pengalaman yang hampir mau menyerah? Iya, kadang-kadang. Nah, aku sih appreciate juga ya sama Maureen yang awalnya tuh ngerasa kayak lomba-lomba yang sudah dilaluin kayak gitu tuh kayaknya sia-sia gitu ngerasanya kan. Tapi tidak pernah namanya tuh berhenti. Pasti adanya nge-push juga gitu kan, mau mencoba lagi dan mencoba lagi. Kalau misalkan kemarin dia nggak mau coba lagi karena udahlah biasa juga nggak pernah menang yang di lomba Maranatha ini, nggak akan diikutin kan. Tapi karena dia mau ngambil kesempatan itu, ya jadinya terbukti kan bahwa itu tuh bakat kamu gitu, nggak sampai gak usah putus asa dan juga nggak usah menyerah sih kayak gitu ya kalau aku lihat.
Oke, meskipun tadi itu hampir ya, terakhir ya, satu kali lagi ya. Kalau Maranatha seorang Maureen berhenti, Kesempatan terakhir. berarti nggak ada juara 2, berarti nggak ada juara pertama gitu ya. Itu nggak akan didapat oleh seorang Maureen karena Maureen sudah oke fix, aku akan berhenti karena Maranatha aku nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi ini juga rencana Tuhan yang cukup baik gitu ya. Akhirnya Maureen bisa menjadi juara 3, lanjut juara 2, juara 1. Nah, selanjutnya apa yang terdekat yang dikejar oleh seorang Maureen di dunia musik? Ada apakah perlombaan yang terdekat yang sedang diikuti? Oh, enggak sih. Perlombaan belum ya? Belum. Perlombaan enggak, tapi konser-konser yang dikejar katanya. Benar ya Maureen ya? Konser apa yang dijalani oleh Maureen? Jadi konser ini tuh program, aku ikut sekolah musik dan itu tuh programnya sekolah musik. Gitu. Jadi aku selalu ikut konser berkala. Itu tuh untuk mengembangkan dan memacu anak-anaknya supaya lebih pede gitu, lebih pede. Jadi itu yang dilakukan dan rutin gitu ya? Iya, rutin ya. Konser yang terdekat ini akan diadakan di mana dan seperti apa? Baru kemarin sih. Baru kemarin, jadi baru selesai. Iya, baru gitu. selesai. Oke. Mantap ya. Gimana nih? Puas dengan penampilan kamu? Puas, penampilan terakhir ini puas. Puas banget ya? Oke. Ini berbeda loh dari tadi ya kayak puas ya biasa ya puas lah nih. Puas banget. Tapi ini semangat ya, ceria sekali wajahnya, cukup puas gitu. Kenapa? Kok berbeda? Ya kali ini kayak puas banget. Padahal nggak dapat piala ya, nggak dapat apapun. Tapi kenapa sangat puas menurut seorang Maureen? Nah, jadi lagu ini tuh udah lama banget aku latih. Udah dari ya berbulan-bulan lah waktu itu. Jadi pas konsernya waktu itu baru diumumin tuh bakal ada konser tuh mungkin sekitar hamin 3 minggu kali ya. Nggak salah. Jadi mepet banget kan waktunya itu untuk latihan. Nah, untungnya ada lagu ini yang udah aku latih berbulan-bulan. Jadi begitu konser tuh udah mateng si lagunya. Oke. Jadi cukup puas dengan hasilnya. Itu dia ya, saat kita berlatih, kita sudah terbiasa dengan lagunya, memahami lagunya, saat ditampilkan juga hasilnya pasti berbeda. Itu yang dirasakan oleh Maureen. Bahkan nanti kalau ada lomba, kayaknya lagu ini siap dilombakan gitu ya. Iya. Lagu apa nih Maureen kalau boleh tahu? Reflection. Nah ini bocorannya yang akan dihadirkan nanti untuk seluruh sobat maestro yang mendengarkan kalau ikut dengan sesi kedua ya. Betul banget. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap harus dengerin obrolan kita dengan Maureen ya. Sambil kita menunggu, kita juga sesi kedua akan lanjut gitu ya. Kita mau lihat juga dong foto-foto dari Maureen ya. Boleh. Kita udah tanya pada Maureen apa sih foto-foto, kumpulin dong foto-foto yang berkesan dalam kehidupan Maureen. Nah kita akan coba cari satu persatu, kita akan bahas di kesempatan kali ini ya. Foto yang pertama yang bisa kita saksikan bersama-sama, ini ada foto Maureen bersama dengan seseorang. Siapakah itu Maureen? Oke, jadi ini tuh PH Jakarta. Waktu PH Jakarta. Waktu itu aku lagi tapping rekaman lagu dan ternyata sekolahku kedatangan ini PH Jakarta ini kunjungan. Nah, dia lagi keliling dan masuk ke ruangan aku waktu itu. Terus ketemu nih, awalnya dia masih belum tahu aku siapa gitu kan. Sampai akhirnya dikenalin sama ibu kepala sekolah. Oh ini Maureen yang waktu itu juara 1 penabut Mazmur katanya gitu. Terus beliau tuh begitu antusias gitu, berkenalan dan memperkenalkan ke pengurus-pengurus yang lain gitu. Wow, sampai akhirnya dikenalkan ke PH Jakarta gitu. Jadi ada proyek-proyek ke depan juga yang akan dijalankan oleh seorang Maureen dengan PH di Jakarta sana. Oh, enggak katanya. Tapi itu adalah pembuka awal gitu ya. Jadi setidaknya itu bisa membuat PH Jakarta menjadi mengenal seorang Maureen dari ribuan siswa yang ada di sekolah gitu ya. Itu juga satu kebanggaan dari seorang Maureen gitu ya. Oke. Betul. Kita lanjutkan di foto kedua ini kayak tempatnya berbeda lagi nih, tapi sudah memegang juara. Ini perlombaan apa nih Maureen? Nah, ini konser kedua waktu itu, konser kedua di aku ikut sekolah musik. Oke. Nah, itu sebenarnya konser awalnya, tapi ternyata dijadiin sebuah perlombaan antar itu aja sekolah musik itu gitu, satu sekolah musik itu gitu. Oke, hasilnya kamu juara berapa? Juara ketiga. Juara ketiga? Iya. Ini kamu masih kecil ya? Itu kayaknya SMP kelas 8 ya kalau nggak salah. SMP kelas 8. Kelas 8 atau 9 aku lupa. Berarti sebenarnya kamu sudah punya penghargaan tersendiri ya dalam dunia musik ya dari SMP. Iya. Baru dilanjutkan di SMA dan akhirnya buat kamu semakin percaya diri gitu ya. Oke, ternyata jadi kalau kita bahas perlombaan apa yang pertama kali menghasilkan juara? Berarti yang ini. Iya, yang itu konser.
konser gitu ya, dan di kelas 8 SMP. Ya. Oke, pantesan jadi satu foto yang berkesan untuk seorang Maureen. Kita lanjutkan lagi di sesi foto yang ketiga. Ini kayaknya tempatnya mirip sama yang foto pertama nih ya, betul ya? Iya, betul. Dan sekarang bersama dengan seseorang. Siapakah sosok di samping Maureen? Nah, ini guru pembimbing aku selama ikut lomba-lomba di SMA. Namanya Pak Ferry. Pak Ferry. Pak Ferry Christian. Pak Ferry ini adalah pembimbing Maureen, gitu Iya. ya. Apa nih dampak yang diberikan oleh seorang Pak Ferry kepada Maureen? Selama aku ikut lomba ini, Pak Ferry benar-benar memberikan support dan dukungan yang besar sih buat aku. Dan benar-benar mendampingi selama lomba. Jadi Oke. terima kasih banyak untuk Pak Ferry. Mungkin Pak Ferry juga mendengarkan loh. Apa yang boleh disampaikan buat Pak Ferry hari ini, Maureen? Terima kasih Pak sudah selama ini udah mendampingi, udah mendukung saya sampai bisa sampai di tahap ini. menarik Jadi ya. ada orang di sekeliling yang begitu percaya dengan bakat dari Maureen, itu juga sangat penting untuk seorang Maureen pastinya ya. Iya. Oke. Wow. Jadi ini adalah guru yang bisa dikatakan bukan sekedar guru yang mengajar, tapi guru yang menginspirasi seorang Maureen ya. Iya. Wow, oke. Kalau sudah foto ketiga, kita lanjutkan di foto yang keempat. Nah, ini kayaknya dalam salah satu perlombaan ya, Maureen ya. Iya. Apa nih perlombaannya? Nah, ini perlombaan yang penabur bermasmur. Gitu. Oke, ini berarti adalah pengalaman pertama seorang Maureen bisa mendapatkan juara pertama. Iya. Nah, proses persiapannya terlebih dahulu. Seperti apa nih lomba yang bermasmur ini? Ya, waktu itu sebenarnya lomba ini nggak terlalu dikasih waktu lama ya waktu itu. Agak mepet juga. Tapi untungnya waktu itu aku nemu lagu yang pas. Judulnya itu Selidikilah ya Tuhan, kalau nggak salah ya. Nah, itu Mazmur 139. Nah, itu lagu masuk banget sih di aku dan cocok banget. Jadi aku ngerasa kayak ngebawainnya tuh enak aja gitu. Ngebawainnya tuh kayak aku bisa apa namanya? Menghayati. Menghayati. Oke. Bisa menghayatinya dengan baik. Boleh di-sharing sama Sobat Maestro nggak? Apa sih makna dari iya, Mazmur 139 itu? Jadi selidikilah aku ya Tuhan. Jadi itu tuh lagu tentang kayak Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan tidak akan meninggalkan aku di saat titik terendah sekalipun gitu. Oh, relate banget berarti. Itu poin yang sangat menguat sekali, yang sangat terngiang-ngiang di kepala seorang Maureen, dan itu akhirnya dinyanyikan juga gitu ya, karena memiliki makna yang begitu baik. Bisa pas gitu ya berarti ya. Wah, padahal pilihan lagunya banyak sekali ya, Maureen. Iya, banyak banget. Oke, bersyukur sekali bisa ketemu dengan satu Iya. lagu itu. Tapi sebelumnya pas kamu milih itu tuh apakah kamu lihat dulu kayak ini Mazmur 139 kamu baca dulu gitu atau enggak? Oh, aku pikir dibaca dulu. Itu lomba pendalaman Alkitab aja ya. Beda. Ini lagunya bermasmur, jadi cari beberapa ayat aja. Oh, siap. Oke ya. Kita lanjutkan ke foto yang terakhir ya. Ini kayak drama Korea kalau kita lihat ya, yang menatap langit, gitu ya. Ayo tunjuk langit bersama-sama. Nah ini apa nih, Maureen? Nah, ini tuh poster. Waktu itu fotonya tuh pas untuk ini wisuda kelas 9 tahun lalu. Oke. Dan sekarang poster ini dipajang di salah satu ruangan studio di sekolah. Wow, itu yang kenapa menjadi sangat berkesan gitu Iya. ya. Yang di samping kanan kiri juga kayak guru dari sekolah Maureen ya. Iya. Oh, Aku pikir ya, ini pas ngeliat ini ya. Kenapa masih kelas 12 kayaknya udah lulus ya kan? Oh bukan, ternyata ini cuma membantu kakak kelas yang mau lulus gitu ya. Oh, gitu. Maureen juga kalau tidak salah bernyanyi untuk kakak kelas ya Iya. saat lulus itu. Wow, berarti kamu sekarang jadi artis kondang di sekolah ya? Iya. Kalau bernyanyi. Poster ada gitu ya. Ikutan lomba menang pasti diumumin gitu ya. Itu berarti cukup terkenal sekali di sekolah ya. Bagus, ini jawaban yang saya perlu. Kenapa Kak Jo? Tau gak kenapa? Karena kalau bilang kamu berarti sangat terkenal sekali, iya berarti sombong. Betul. Tapi kalau senyum kan berarti rendah diri. Bukan rendah diri ya. rendah diri sih. Rendah hati. Rendah diri salah. Salah. Malu kalau gitu ya. Nah, tapi kalau rendah hati adalah walaupun punya banyak prestasi, Iya. tidak membuat dirinya untuk sombong gitu ya. Betul. Memang aku jago. Nah, Bukan seperti angkuh itu. ya, kayak Kan? Anda. Harus tetap rendah hati. Itu Yes, poinnya betul, gitu ya. Baik, itulah sesi foto. Bukan sesi foto ya. Kalau sesi foto kita foto bareng. bersama. Tapi adalah sesi kedua di mana kita melihat foto-foto yang begitu bermakna dalam kehidupan seorang Maureen gitu ya.
Tadi kita udah janji nih, sesi kedua Maura akan nyanyi. Iya. Oke, yang mau sabar ya. Kita break dulu, kita kasih waktu untuk Maura bisa nafas dulu. Iya, Ya. Supaya nanti Maura bisa nyanyi lebih maksimal lagi. Nah, buat sobat maestro yang mau mendengarkan, kita break dan kita akan kembali lagi. Pastinya di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.